Mohon perhatian pada para undangan. Kami mohon segera bisa menempati kursi yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita masih dikuatkan dan dipilih oleh Allah untuk menghadiri pengajian rutin Ahad Ceria. Seceria hati kita di pagi hari ini. Dan tentu saja sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Ustadz Abu Hasanuddin sudah berada di tengah-tengah kita. Saat tadi kursi-kursi masih sunyi, beliau sudah hadir duluan. Tentu ini sesuatu yang menggembirakan buat kita. Dan perlu kami informasikan dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf untuk pengajian Ahad Ceria pada pagi hari ini. Adik-adik dari Fikes tidak bisa hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada kita semua. Kendatipun saya pribadi juga berharap pagi ini ada pemeriksaan kesehatan, karena sepekan lalu kita sudah menyantap sate gulai yang mungkin berlebihan, ya, terutama Pak Adlan ini kirim dagingnya terlalu banyak. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah pengajian Ahad Ceria ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda dari SD Muhammadiyah 1 Jember. Saya persilakan kepada Ananda, Akbar, Adit, Hasmi, dan Aska. Kepada Adinda, Ananda berempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurusan apa tuh Pak? Julusan. Julusan. Ijlis. Julusan. Bismillahirrahmanirrahim.
walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari mana? SD mana? wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Iya. Iya. Nah ini kalau warnanya hiperbola. Iya. الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أرسلته
Sadaqallahul Azim. Qiyamah. Latihan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian tadi Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tadi kita sudah dengarkan Ananda, Akbar, Adit, dan Hasmi. Salah satunya ada namanya Askai. Saya teringat nih, masa kecil saya kira-kira 11-12 seperti ini. Cuman saya dulu waktu ngaji itu enggak bunyi suaranya. Lanjutkan, terus dong. Saya diem aja. Soalnya bacanya, ustadznya Ustadz Qadir, di situ baca innallaha ala kulli syai'in. Terus dong. Innallaha ala kulli syai'in. Baru penjalin deh, Qadir. Ya, jadi ini Pak Aska ini. Jadi sama-sama Aska ini. Kebetulan ini. Enggak ada yang kebetulan katanya. Masya Allah. Bapak Ibu dan hadirin, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbersari kepada yang terhormat Kiai Haji Profesor Dr. Hairus Salikin M.Ed. Kepada beliau kami persilakan. Ramai bertambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi rabbil bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Yang sama-sama kita hormati kiai kita, ustadz kita, Ustadz Abu Hasanuddin SPD Cabangnya di mana saja nih? Sekolahnya yang Ibnu Katsir telah cabangnya. berada di tengah-tengah kita sebelum Jawa kita Barat ada juga. tadi. Mana? Sebenarnya Cimahi, Ustadz Pak. saya juga pamit ke Mana lagi? Ustadz Dian Di semalam Solo, Pak. karena saya membiasakan diri untuk datang sebelum jam undangan. Saya takut telat, saya nge-WA Ustadz Dian, Ustadz besok saya tak bisa datang sebelum jam 6, paling lebih 2-3 menit lah, jam 6, 5 menit paling telat karena harus ngantar anak ke stasiun. Ternyata begitu sampai di sini masih belum jam 6 kurang tadi. Dan alhamdulillah Ustadz kita membiasakan di sini untuk tepat waktu. Tapi mari kita terus bersemangat untuk tepat waktu. Saya sering mengatakan tidak perlu mengatakan orang Barat tepat waktu, tidak perlu mengatakan orang Amerika, Australia tepat waktu, tidak perlu. Islam sudah harus tepat waktu sejak dulu kala. Yang kedua yang terhormat para kawan-kawan PCM, BRA Sumbersari, BRM, BRA Sumbersari, wabil khusus juga kawan-kawan dari SED Muhammadiyah yang selalu membersamai kita. Pak Kepala belum rawuh ya? Oh sudah. Pak Kepala perlu diberi catatan Pak Kepala, siapa kawan-kawan tenaga pengajar yang tidak mau datang dengan terang-terangan tanpa alasan yang syar'i. Karena apa? Mereka yang sudah ada di aum kita maka harus ikut aturan aum kita. Kalau tidak, saya sering mengatakan pintu gerbang di depan masih sangat terbuka untuk bisa ke tempat lain. Ini harus kita tegakkan. Kalau tidak, pembinaan ini tidak akan berjalan dengan baik. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adik-adik dari Budi Mulia yang selalu memberkahi kami di sini. Ustaz Abu, mohon maaf semalam banyak yang WA, nggak tahu kok banyak yang absen. Pak Hirus, saya mohon maaf tidak bisa hadir. Kenapa harus pamit ya? Saya kok
terngiang-ngiang apa yang dikatakan Ustadz Aska tadi, jangan-jangan tekanan darahnya naik semua ya. Karena seminggu yang lalu telah berlomba-lomba menyakit. Bapak Ibu yang budiman, saya bertemu Ustadz Abu ini di gedung utara ini di lantai 2 puluhan tahun yang lalu. Saya langsung pada saat itu, Allahumma irham, Pak Cipno mengajak saya menemani ke situ Bondo. Saya kan sering kentil Pak Cipno ya, kemana-mana kentil Pak Cipno sama Pak Bahar itu, jadi tukang ambil sandalnya dan lain sebagainya lah. Di tengah jalan di Bondowoso, saya bilang ke Pak Cipno, Mas, saya panggil Mas, pakai bahasa Inggris ya dengan Pak Cipno. Mas, ingin berdenak kana, berdenak santre Mas, yang mana Pak Abu Hasan? Suaranya saing Mas. Karena memang Ustadz Abu Hasan begitu ketemu saya di kelas, dari tanya cara bertanyanya, suaranya, modelnya, saya yakin suatu saat jadi orang, bukan jadi yang lain maksudnya ya. Dan betul-betul jadi orang yang saya dulu melihatnya masih bagus, ganteng, nah sekarang casingnya gak karu-karuan, gak tahu kenapa kok jadi melebar begitu ya. Jadi saya sudah sejak lama dengan Allahumma firlahu Pak Cipno pernah bercerita bahwa suatu saat suaranya bagus. Dan dulu kalau saya butuh Pak, saya dulu dipanggil orang jamaah, saya tanya mesti, ada yang baca Quran tidak? Belum. Beliau saja, baca Quran. Lumayan lah dapat dari baca Quran. Kira-kira begitu. Dan nanti kita akan sama-sama dengarkan apa yang beliau pesankan di pengajian ini. Yang kedua, saya ingin melaporkan bahwa kawan-kawan di Sumbersari kemarin saat kurban PCM secara keseluruhan di total, alhamdulillah kita sudah bisa mengumpulkan 16 ekor sapi, kemudian alhamdulillah 73 ekor domba embik bedus ya. Kemudian ya kalau nanti domba lah orang embik bedus ya, yang alhamdulillah mudah-mudahan tahun-tahun mendatang akan lebih meningkat. Yang kedua, ada titipan bahwa Panti Asuhan Budi Mulya Muhammadiyah pada saat ini sudah langsung berdiri membangun tahap kedua kampus 2 di depan musola sana. Mudah-mudahan ada keringanan dari kita untuk membersamai membangun sarana pendidikan ini untuk anak-anak kita. Yang ketiga juga mohon doa restunya, saat ini pengurus ranting Muhammadiyah Gumuk Kerang sedang bertekad akan membangun gedung Pusdamu, Pusat Dakwah Muhammadiyah. Kita dukung bersama-sama, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali lagi kepada Ustaz Abu Hasan, terima kasih yang banyak di tengah kesibukan beliau, dan mohon maaf beliau sudah rawuh sebelum kita tadi datang bersama-sama, yang menunjukkan tidak jauh amat dengan seniornya ya. Tepat waktu itu adalah bukan milik orang Barat, bukan milik orang Amerika, bukan milik. Saya sedih kalau mendengar orang lihat Amerika, lihat Australia, lihat Inggris, semua tepat waktu. Buka Al-Quran, buka hadis, semuanya ada ajaran tepat waktu. Mohon maaf atas segala kehilafan. Nasrullah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dari Bapak Ibu dan hadirin sambutan dari Ketua Cabang Muhammadiyah Sumbersari. Acara selanjutnya adalah acara inti, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, Sudah saya masak. tausiah dan kajian yang akan disampaikan oleh
Al-Ustaz Kiai Haji Abu Hasanuddin SPD Al-Hafidz. Beliau adalah Ketua Yayasan Ibnu Katsir Jember. Kalau saya tidak salah ingat, Ibnu Katsir ini sudah ada beberapa cabang. Ada di Jember, ada 2. Di Solo, kalau tidak salah. Di Jawa Barat, saya tepatnya kurang tahu di mana. Seiring dengan perjalanan Yayasan Ibnu Katsir dengan banyak membuka cabang, saya tidak tahu secara pribadi apakah beliau juga Mas Nawazullah Sawarubah. Nah, nanti minta konfirmasi langsung kepada beliau. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema pesan Al-Quran untuk ukhuwah dan perdamaian. Kepada yang terhormat Kiai Haji Abu Hasan, kami persilakan. Ini pakai ini aja. Nggak biasa pakai 2 masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah, wa baraka risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda samawatil ula rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, takdimi guru-guru yang kami cintai, yang sejak awal menjadi inspirasi. Prof. Hairus ini saya ikuti, termasuk almarhum Pak Kiai Haji Ahmad Sucipno, juga Kiai Haji Baharudin Rasyid. Guru-guru yang tidak pernah akan mampu kami hapus dalam sejarah karena menempati relung hati yang tak mungkin digeser oleh yang lainnya, karena itu sejarah. Saya sangat terima kasih kepada Ustadz Sulito. Rindu sebenarnya saya ke Unmuh ini, karena sebagaimana Nabi dulu, Bilal pun walaupun gak punya keluarga di Madinah itu sering nangis karena rindu ke Mekah. Karena tempat inilah yang sebenarnya 10 tahun memberikan pembelajaran banyak. Ya, saya ketemu guru-guru terbaik, almarhum, almarhumlah Kiai Haji Baharudin Rasyid yang sangat tulus dengan materi nano-nanonya yang rumit, cari sekualitas beliau hari ini. Lalu bilang saya dikasih buku How to Win Friend and Influence People. Ya lek buat jelek apa penting ya, ada remajaran mempengaruhi orang, mempengaruhi mertua dan dia bilang gitu, ben kan elek der bener oleh bini siratin matuan ben lobby John. Saya masih ingat benar. Dan saya praktekkan, memang luar biasa itu. Masya Allah, saya dapat barokahnya. Jarang orang yang mau seterbuka beliaunya dengan seluruh kapasitasnya. Yai Ahmad Sucipno juga begitu, Masya Allah. Kalau ngomong ya di Abu gitu sama, karena di sini ada Abu 2 masalahnya. Orang itu manggil lakopnya saja. Kalau sudah di sini mau kemana? Abu gendut berarti ke belakang. Masya Allah kata Ibu. Ya, ingat belajar banyak tentang Masya Allah sistematika yang sangat baik, masakan yang sangat khas. Kalau Kiai Haji Baharudin almarhum itu suguhannya nasi campur, tapi enak banget gitu. Kalau Kiai Haji Ahmad Sucipno itu enggak. Dia itu masakannya soto-soto gitu ya. Ya kalau pecel-pecel gitu, nyaman bahasanya itu, subhanallah.
Saya ingat ketawaduannya sampai hari ini, betapapun dalam ilmunya, tapi tidak pernah mempengaruhi sikapnya kecuali kebaikan. Saya kagum ketika beliau cerita berkali-kali, baru pulang dari Kalimantan, baru pulang dari sini. Saya cuman bilang begini, ya Allah, suatu saat saya beri kesempatan. Alhamdulillah, ya akhirnya saya juga diberi kesempatan untuk ke Kalbar, ke Kalsel, sampai ke Kaltim, sampai ke Wahau, dan di beberapa pertambangan. Kami ikut Kiai Haji Baharudin Rosid waktu itu di Mitra Tani 27 Idamame. Saya disuruh ngimami. Saya cuma bilang, doa lek, bisa dekiin dina. Benar, alhamdulillah pada akhirnya saya mengikuti jejak beliau. Kalau Prof. Khairus ini sebenarnya lebih, saya takdim hormat karena bahasa Inggrisnya itu koyok Maduranya gitu. Saya mahasiswa pertama yang bikin saya sangat kagum itu karena bahasanya santun, halus, sampai mohon maaf sama ke khotibnya saja saya diantaranya mereferensi ke beliau karena bahasanya sangat santun, sangat halus gitu ya. Tapi karena kedekatan, seharusnya saya itu mahasiswa yang tidak layak dapat nilai bagus. Saya curiga. Saya dapat materi culture shock, itu shock benar saya dari beliau itu. Waktu itu, alhamdulillah, terima kasih Bro. Saya dianggap pinter sama anak saya karena dapat nilai A. Padahal saya tahu benar saya tidak layak tuh dapat itu. Kalau Ustadz Edi, alhamdulillah, Masya Allah, berkawan sejak awal, kuliah bareng, Insya Allah, bertetangga bareng, Insya Allah. Saya jujur ini anugerah yang tak bisa kami tak bisa kami pungkiri. Tahadusun bin nikmah. Nah kalau gini jarang nih Pak Joko kelihatan. Yang lain-lain juga Mas Haji membersamai dulu. Ya alhamdulillah diamanai oleh Pak Yusnan Narigayu untuk menghidupkan IMM. Alhamdulillah dari tidak ada komisariat, alhamdulillah sampai punya 8 komisariat waktu itu. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan. Ini tempat yang sangat bersejarah Bapak dan Ibu karena kenangan itu tersimpan di otak kanan dan selamanya dia tidak akan mungkin hilang. Maka saya kadang itu secara jujur kadang kendaraan ke belakang hanya ingin melihat flashback dulu betapa semua itu dimulai dari sini. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh Allah. Terima kasih atas semua kesabarannya Ibu-ibu Aisyah, ya kan? Ya teman-teman itu kalau sudah pengkaderan macam-macam itu saya bawa sering ke Ambulu, ke Mas Aji, saya bawa ke Karangtemplek ya. Alhamdulillah dai-dai muda waktu itu di bawah saya lahir, almarhum Idris, beberapa tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang mohon doanya Ibnu Katsir sudah 8 cabang, 3 di Jember, 1 di Malang, 2 di Mojokerto, 1 di Sumedang dan 1 di Sragen. Ini mau kembang di Probolinggo. Alhamdulillah santri udah 1000 kemarin di sini di wisuda. Terima kasih dikasih kesempatan untuk bisa. Saya kemarin di sini tuh merenung sejenak, ya Rob gitu. Gedung ini saya ikut menyaksikan, saya gitu. Saya masuk lagi ke sini. Saya kali lihat kamar mandi tidak ada, saya langsung ke sini merenung lama gitu. Masya Allah ini perjalanan luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah ada TK, ada 2 TK-nya, ada SD, ada 1, ada SMP, SMA, bahkan Mahat Ali perguruan tinggi. Sudah mau wisuda tidak kurang 500. Makanya ini siang nanti wisuda untuk puncaknya Mahat Ali dan sudah kami nikahkan mereka 102 pasang. Baru. Hafidhahnya sudah kami nikahkan. Bapak Ibu kalau pengen cari mantu boleh. Boleh insya Allah ready, terutama yang putri. Banyak sekali hari ini kita wisuda 31 hafidhah dan 10 hafid dengan kriteria sudah lulus S1, hafal Quran dan bisa baca kitab insya Allah.
Ini monggo silahkan diorder. Ya. Mohon maaf benar Bapak dan Ibu. Ini tempat yang amat sangat bersejarah. Saya sebenarnya secara jujur, apalagi di ada Pak Sis juga menyaksikan saya rekomendasinya Pak Cip suruh ngajar di tempat beliau, mulai beliau putranya kecil-kecil sampai hari ini bisa ketemu, Masya Allah. Jadi ini luar biasa menurut saya kesempatan. Saya terima kasih banyak selama ini telah diberikan kesempatan. Kami jujur tidak akan ada sampai di titik ini tanpa kesempatan yang sangat baik dari Bapak Ibu guru terbaik. Insya Allah akan tetap jadi jariah bagi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal saleh kami. Nggak usah ragu, saya ini kemana dan kemana, kartu Muhammadiyah saya masih ada. Kartunya masih ada. Bukti saya simpen berarti saya mencintai. Kalau sudah tidak disimpan berarti sudah tidak cinta. Ya, Insya Allah mudah-mudahan ke depan terus bisa bersinergi. Juga Bapak dan Ibu mohon izin sekali karena temanya Al-Quran itu sangat luas dan itu kita sering membahasnya dan saya kira akan lebih ahli. Sedikit kami perkecil saja supaya Qurannya bisa kita bawa pulang, resep-resep kecil supaya nanti pulang dari sini itu bisa direnungkan, siapa tahu bisa dicoba. Setelah dicoba jangan berhenti karena mencoba pertama itu belum tentu rasanya seperti resep. Dicoba lagi tanpa henti, siapa tahu akan sesuai antara harapan dan kenyataan. Karena itu semua didekatkan keahlian kita dengan pengulangan atau murojaah. Saya yakin benar Ibu kenapa masakannya enak ya, karena sering masak. Jawabannya begitu. Saya pun kalau dibilang Ibu bikin begini-begini, walaupun ditakar-takar tetap aja nggak enak. Kenapa? Jarang masak. Makanya kami hari ini ingin memberikan sharing di Quran ini hanya ada 6 tempat Bapak dan Ibu yang memberitahu kepada kita, karena tadi Quran itu tidak ada keraguan dan tinggal kita ini mau apa tidak gitu mencobanya, karena resepnya pasti bagus dan kita saja yang terkadang ragu-ragu untuk melakukannya. Nah, disebutkan bahwa hanya ada 6 tempat di Al-Quran itu yang menyebutkan bahwa sesuatu itu tidak akan pernah bertemu di satu titik dengan 2 rasa yang berbeda. Jadi kalau kita ini ingin melihat kehidupan kita itu penuh warna, penuh rasa. Dan Allah itu menciptakan 2 makhluknya yang berpasangan. Maka kalau buka surah Yasin itu ada begini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang memberikan sesuatu itu berpasangan. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dari tumbuhan, dari apapun, termasuk dari apa yang Anda tidak ketahui. Bahkan ayat lain menyatakan wa kullan ja'alna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu itu kuciptakan berpasangan ya supaya kalian mau mengingatnya. Nah, ternyata pasangan di dalam Quran itu ada pasangan yang saling melengkapi, ada pasangan yang saling mengungkuri. Apa ya? Kalau satu itu klop, kalau satu itu gini. Bertolak belakang. Ada yang klop, ada yang bertolak belakang. Yang satu saling melengkapi, yang satu saling menghabisi. Jadi pasangan itu ada begitu. Di dalam Quran pun keluarga itu juga ada 4. Keluarga tuntunan Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Muhammad, ada keluarga yang timpang, keluarganya Nuh
sama istrinya, keluarga Lut sama istrinya, atau keluarga Asia sama istrinya. Ya, ada sama suaminya. Baru yang terakhir itu keluarga Tumbang. Tumbang itu enggak suaminya, enggak istrinya, rusak dua-duanya. Itu keluarganya Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab. Nah, itu pasangan. Nah, pasangan itu kalau kita lihat dalam surah Al-Lail, maka Allah bersumpah tentang pasangan-pasangan yang berseberangan, baik itu yang melengkapi atau saling menghilangkan. Salah satunya diantaranya Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam ketika gulita. Pasangannya malam mesti gulita. Tapi malam dan gulita ini berpasang, wan nahari idza tajalla, demi siang ketika terang benderang. Malam itu tidak pernah ketemu siang. Selalu, maka disebutkan walal lailu sabikun nahar. Tidak pernah siang itu mendahului malam, terus bergantian, nggak pernah ketemu di titik yang sama. Ya kan? Nah, siang dan malam, sebagaimana sifatnya juga gitu, gelap dan terang. Tidak pernah, walaupun sedikit ketemu di satu space namanya remang. Remang itu air subhat. Ya kan? Tidak terang pun tidak gelap. Di antara keduanya namanya remang. Makanya disebutkan wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Aku jadikan pula kalian laki dan perempuan. Ini juga sangat berbeda karena Allah menyatakan walaisad dzakaru kal untha. Tidaklah sama antara laki dan perempuan. Ini dasar Dr. Aisyah Dahlan itu mengupas dalam terhadap sifat dasar laki dan perempuan. Saya berharap mudah-mudahan Prof. Khairus bisa mengundangnya. Ya kan? Ya, itu luar biasa. Ya, ahli otak dengan seluruh psikologisnya, tapi bisa memberikan data kepada kita supaya kita laki perempuan itu komplementer, tidak saling, mohon maaf, tidak saling opposite, tidak saling membelakangi, tapi saling melengkapi. Kalau menyerang harus, walaupun tidak setiap saat. Ketegangan dibutuhkan sekaligus kelembutan. Repot kalau dalam rumah tangga itu tidak bisa tegang. Ini kok diem ini bapak-bapak ini. Sedang mencerna atau sedang bingung ini ya. Sedang merenung. Karena nggak boleh tegang-tegang loh. Justru harus tegang pada saatnya ketika dibutuhkan. Iya, kelembutan itu harus, karena kalau tegang terus tidak pernah lembut, itu rumit parkirnya. Nah, telinga ini Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, yang ingin kami tegaskan, ternyata hidup ini punya dua warna, dua rasa yang tidak pernah bertemu sebagaimana siang dan malam. Allah menyatakan ini, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran datang, entah kenapa kebatilan itu pergi. Jadi sebenarnya kebatilan nggak perlu dibenci, cukup didatangkan kebenaran, karena benar dan batil tidak pernah bertemu. Ketika dipertemukan persis kayak gini. Kenapa ini terang? Karena ada cahaya. Bagaimana perginya gelap hari ini kita nggak tahu. Tapi begitu itu mati, tiba-tiba gelap itu menyeruak tanpa diundang, langsung hilang cahaya, lalu muncul gelap. Maka bukunya siapa yang kita kenal dokter ini, terbitlah habis gelap. R.A. Kartini, Rob Penyen, habis gelap terbit terang. Artinya apa? Nggak bisa gelap dan terang itu dalam satu tempat, nggak bisa. Sebagaimana sedih dan senang. Orang kalau sedih berarti nggak senang. Sebagaimana ganteng, jelek, itu nggak bisa jadi satu rupa. Saya kalau jelek mutlakon sudah, tidak ada ikhtilaf.
Kalau Mas Aji itu kan ganteng itu. Tapi kan belum beruntung, belum tentu lebih beruntung dari saya kan. Iya, kalau terang jelas, hitam gelap itu terang. Nah, apa yang menarik kata Al-Quran itu, ada 6 tempat yang menjamin kita terhindar dari semua ketidaknyamanan hidup. Nah, bungkusnya kalau semua yang nyaman di akhirat itu namanya jannah, surga. Pokok kalau judulnya surga, isinya pasti enak. Tapi kalau sudah judulnya neraka, itu isinya dibahas, dilihat dari manapun enggak enak. Nah, kalau di dunia ini karena enggak begitu jelas, ya orang bahagia, kadang yang ada menderitanya, dalam penderitaan ada kebahagiaannya. Cuman semua ketidaknyamanan itu di Quran diwadahi namanya, mangkoknya namanya syaqo. Jadi Quran itu mengistilahkan semua ketidaknyamanan itu disebut dengan syaqo. Nah, pokoknya kena syaqo itu yang gak enak hati, gak enak pikiran, gak enak di semuanya tidak nyaman. Nah, Quran itu memberitahu luar biasa. Ya. Wala yajtami'u syaqa ma'asittati. Jadi tidak akan pernah, kata Quran itu, syaqo itu ketemu dalam satu orang dalam kehidupan dalam 6 keadaan. Kalau 6 keadaan ini ada pada diri kita, syaqoknya itu pergi. Sebagaimana perginya gelap saat cahaya datang. Sebagaimana perginya batil saat kebenaran datang. Nah, yang pertama, Allah memberitahu kehidupan. Sekaligus ini ngapunten nggih, mungkin kayak kalau Covid dulu apa ya, di swab nggih. Ibu masih sering merasa sedih, Bu? Enggak, sudah. Enggak pernah keserang sedih, sudah. Oh iya, namanya hidup. Masih sedih. Tinggal masalahnya sering apa tidak gitu. Tapi pasti bahagia. Alhamdulillah. Ibu dulu milih Bapak tujuan utamanya memang untuk dibahagiakan apa untuk disedihkan? Dibahagiakan. Enggak, saya tidak provokasi, Pak, mohon maaf. Saya hanya bertanya apakah dulu itu milihnya sadar, maksud saya. Saya tidak sedang menggugat. Nah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kadang sedih. Coba yang terakhir Ibu ingat, saat Ibu sedih terakhir itu sebagai saksi, korban, apa tersangka? Mohon maaf deh. Dalam kasus kesedihan terakhir. Ibu apa? Korban? Tersangka? Enggak, saksi. Saya doakan baik-baik semua. Ya, enggak, karena dalam kejadian nggak mungkin nggak ada pelakunya, nggak mungkin ada korbannya, nggak mungkin, atau ada korban terus nggak ada pelaku. Kalau saksi mungkin. Gitu. Kalau bapak-bapak masih sedih? Lebih sering. Dari cara duduknya kayak masih korban kesedihan kayak. Saya lebih melihat lebih ke trauma, jangan-jangan. Bapak-bapak emang suri dewasa. Tertekan terus ya. Kecil, dimandiin oleh ibunya. Sudah gede itu, masih tetap dimandiin istrinya. Minta ubah. Kecil itu dimarahin ibunya, Pak. Begitu gede, Insya Allah. Gimana nih? Ada ngedrareng gini. Ya Allah, makanya lagi-lagi tidak pernah bisa dewasa itu. Ngapunten Ibu, ini hanya intermezzo saja, menghibur hati saya supaya banyak temannya. Kan sesama korban itu sehati biasanya, Bu. Nggak ada, Bu, kiai di depan istri itu udah ada.
langsung goblok gitu. Saya tidak tahu kalau Prof Hairus kayaknya. Oh, salah. Tidak ada artinya S3 itu. Kena istri ada lah. Padahal saya ngajari bahasa Inggris, istri itu kan istri itu kan 3 harusnya. Kan kalau kurang 1 last 1. Kurang 2 last 2. Kalau kurang 3 last 3. Kalau istri kan 3, tapi kita tetap nggak mau. Istri itu tetap 1. Mau dari dimensi mana saja ya tetap 1. Bah itu kan. Loh kata Nabi itu sudah jelas, hormati ibumu, baru bapakmu. Berapa ibunya? 3. Bapaknya? Tetap saja gak gitu tafsirnya, Pak. Kontrol selamat tuh. Padahal Allah itu. Aduh. Oh, ada rekamannya ini, Masya Allah. Bisa tak selamat saya model. Ya, Bapak dan Ibu, yang pertama kata Allah, ketidaknyamanan hidup itu pergi, walaupun bersama dia tidak akan pernah kalis, tidak akan pernah satu dengan orang-orang yang rajin memanjatkan doa. Nanti lihat di surah Maryam, ya saya catatkan ini supaya jenengan berkenan untuk nanti ini di surah Maryam ayat keempat. Ini ceritanya Zakaria ketika terus-menerus minta kepada Allah, menyatakan salah satu di antara ungkapannya itu walam akum bidu'aika rabbi syakiya, aku selamanya tidak akan pernah menimpaku dengan doa-doaku itu semua jenis kekecewaan. Pelan-pelan nggih, Bapak masih ada kecewanya, Pak? Masih perlu dievaluasi keputusannya? Termasuk dapat beliau itu anugerah apa musibah? Kan evaluasi setelah berjalan kan, kalau masih awal kan belum. Wal asri itu pengajian al asri kan sudah menjelang. Kan kelihatan untung tidak proyek itu kan sudah menjelang akhir. Begini secara tong-bitongan ini good deal atau bad deal sebenarnya. Allah bisawab. Jadi coba lihat kata Al-Quran itu, orang rajin doa itu gak mungkin ketemu dengan ketidaknyamanan hidup. Jadi monggo, jangan-jangan kalau ada kesedihan, keresahan, insecure, insecure? Balik masa itu satu sebabnya kata Quran, itu karena kita nggak rajin doa. Kalau rajin doa enggak? Loh, kami rajin Ustaz doa. Masa Quran enggak benar? Oh, berarti kita lihat sebab yang kedua. Yang kedua, kalau yang pertama ini sudah terpenuhi kriterianya, tapi kok masih mengalami ketidaknyamanan, mengalami kegundahan, keresahan, kegagalan, kebangkrutan. Mohon maaf. Mari kita lihat yang kedua, masih di surah Maryam. Itu kasusnya Nabi Isa. Ya, di ayat yang ke-22. Maryam di ayat 22. Apa kata Allah? Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu. Ada kata syaqoknya di sini. Aku sangat membaiki, menghormati, meninggikan ibundaku karena beliau tidak punya ayah. Walam akum, ya,
Disebutkan di situ, setelah wabarrabbi walidati walam akun jabbaran asya. Selamanya aku tidak pernah naik ke kesombongan, pun aku tidak akan pernah turun pada kecelakaan, apapun jenisnya. Jadi Quran ini maka disebutkan oleh ulama ketika menyimpulkan itu wala yajtami'us syaqa ma'a birril walidain. Selamanya tidak akan pernah ketemu ketidaknyamanan, kegagalan dengan kebaikan kita kepada kedua orang tua. Yang banyak ada dosa yang langsung terlihat disegerakan oleh Allah. Uququl walidain itu adalah dosa menyia-nyiakan kedua orang tua. Uwais Al-Qarni, Jurais Al-Qarni, itu dua-dua nama besar tokoh di masa lalu. Tabiin tidak pernah ketemu Nabi, yang kuburannya sampai hari ini tidak ketemu, dimandikan oleh malaikat, tidak ketemu di mana, sampai Sayyiduna Umar minta doakan kepadanya, hanya karena satu, ditinggikan derajatnya. Karena apa? Sangat hormat dan cinta kepada kedua orang tua. Maka kita jadi tahu, kalau ada ketidaknyamanan dalam diri, jangan-jangan tidak baik hubungan kita dengan kedua orang tua. Monggo nanti pelan-pelan, opo sing kurang. Duduk lagi. Paling enak itu Quran itu kalau diukur ke kita. Kayak baju saya ini, paling enak ke saya. Kok saya pinjamkan ke Prof ini, kayak layangan mau terbang ini. Beri tali, tarik naik ke atas ini. Saya dulu lebih kecil dari beliau. Tidak tahu ini membengkak ke sana kemari karena memang lahan pertumbuhan sudah habis. Tinggal masa perkembangan. Ngembang ngiri, ngembang kanan, maju perut, pantat mundur, itu yang kadang itu jadi persoalan. Nggih. Coba direnungkan Bapak dan Ibu, Quran ini pasti benar. Yang pertama, karena kurang doa. Yang kedua, kurang baik hubungannya dengan kedua orang tua. Jadi kalau jenengan nemukan tetangga, nemukan teman, kok bingung, kusut kehidupannya, mohon dibantu, ditanya. Ya apa ndongamu? Oh, dongo kuat. Terus gimana hubunganmu dengan ibumu? Itu masalahnya. Pulang. Gimana dengan Pak? Ya itu masalah. Pulang. Itu sebabnya sudah. Udah ketemu. Karena Quran ini pasti benar. Pasti itu. Tapi ada kasus lain. Doanya rajin, ke orang tua bagus, tapi hidupnya masih penuh dengan kesedihan, ketidaknyamanan. Maka kita harus survei yang ketiga. Apa kata Allah? Melangkah ke surah berikutnya. Apa? Karena syako itu tidak akan pernah ketemu, balik kalau ketemu dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan Al-Quran. Wala yajtami'us syaqa ma'al Quran. Selamanya. Makanya coba ingat Al-Quran di ayat yang kedua surah Thaha. Ini yang menjadikan Sayyiduna Umar akhirnya masuk Islam. Apa kata Allah? Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Itu jelas. Thaha. Kenapa disebut ala Thaha Rasulillah? Karena Thaha ini merujuk kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah Thaha itu sebutan Allah kepada baginda Rasulullah. Maka disebut ala Thaha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Kenapa? Karena ketika kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kakaknya ini kembali kepada Rasulullah. Maka Yasin itu dinisbahkan kepada Nabi sehingga disebut Yasin itu nama dari baginda Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya di situ, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu. Tidak akan pernah. Aku tidak turunkan Quran ini untuk membuat hatimu, dadamu sempit, sesek. Makanya kalau lagi ada masalah itu sempit dadanya. Diperes sampai keluar air matanya. Kalau masih keluar kata-kata, lebar itu masih. Selesai, Pak. Makanya kalau ibu sedang banyak kata-kata, selesaikan. Rungokno, insya Allah melocor rapi itu persoalannya. Lu iya. Tapi kalau sudah tidak bisa ngomong, untouchable kata beliau ini. Sudah tidak bisa diceritakan, hanya buliran air mata, bahaya. Bahaya. Kalau bapak-bapak nggak menyediakan dada, apa mana ngomong tuwek, nangis toh. Ayah itu ayah. Laku mewek melolo yo lek sik nom wis tuwek nongas nangis. Aduh ya Allah. Ibu dulu salah milih lelaki, begoblok lagi jenengan. Tidak begitu ngerti perempuan. Padahal kalau sudah begitu, jangan nangis di situ. Di situ tidak nyaman, mah. Pindahlah, nangislah di dadaku. Kok tenang nih, berarti ibu jarang begitu. Atau kalau bapak tidak siap, bilang saja terus terang. Jika engkau tak siap dada dapangmu menampung kepala istrimu saat menangis, jangan kau pegang dia, jangan kau ini. Lepas dia untuk mencari dada-dada yang lebih pindah. Fair saja, wis dikurungi tapi gak dipakani. Janganlah, yang fair saja. Lepas kalau memang tidak kuat. Tapi ya dipikir secondnya masih laku apa tidak gitu. Kalau di pasaran denda ya tidak usah lah. Kata orang Jawa itu, legen opo tua, nek legen enak rasane, ya kan? Ya balen opo ditolak, nek balen ya enak tembung-tembungan. Ye, pun kembali ke jalan yang benar itu fitnah semua barusan. Oke. Yang kedua, mohon bisa jadi karena ngapunten kita ini kurang baik hubungannya dengan Quran. Hubungan dengan Quran itu Dr. Yusuf Kordowi sudah memberikan catatan. Kaifa nahya bil Quran? Pertama, senang mendengar. Hubungan paling rendah itu senang dengar. Itu saja. Yang kedua, senang baca. Ya, senang baca mboten. Banyak baca YouTube, dengar YouTube apa Quran. Ya, YouTube yang di Quran. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, atau silahkan, monggo. Atau kalau enggak, husnul tahfidz, sebanyak-banyaknya menghafal. Ya, apakah juz amanya diselesaikan atau gimana? Ada Ustaz Suito di sini. Ya, eman kalau dari dulu kulhu, isu kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, kok ndak bosen? Kulhu tok. Nggih. Terus setelah itu ya mentadaburi, memperjuangkan. Monggo, yang mana yang kita mampu, yang mana yang kita bisa. Yang keempat, sudah baca Quran, rajin doa, juga hubungan dengan orang tua baik, tapi kok masih kena syakok. Itu berarti perisainya belum lengkap, berarti masih ada yang jebol di kanan kiri. Kenapa? Kata Allah, wala yajtami'u syaqa ma'a ittiba'il huda. Tidak akan pernah ketemu syakok kalau kita istiqomah. Itu jenengan bisa lihat nanti di surah Toha. Saya ambilkan di surah yang sama. Itu di 133. Nanti kita. Ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Itu ayatnya. Siapa yang mengikuti istiqomah, petunjukku ini, siapa? Al-Quran tadi, fala yadhillu, maka dia tidak akan pernah tersesat, fala yashqa, dan dia selamanya tidak akan pernah merasa gundah. Itu yang keempat.
agak cepet-cepet mawon. Yang kelima, hanya ada 6 di Quran tuh, nggak ada lagi. Hanya ada 6. Yang kelima, tidak akan pernah ketemu syakok itu dengan orang-orang yang secara spesifik punya rasa takut kepada Allah. Itu dilihat di dalam surah, jenengan sering dengar, saya dzakaru may yakhsha gitu. Wa yatajannabuhal atqa apa asqa? Kadang bingung di situ. Atqa sama asqa padahal beda titiknya. Ya. Saya dzakaru may yakhsha akan mendapatkan banyak nasihat dari orang-orang yang takut kepada Allah. Itu fasilitasnya ayatajannabuhal ashqa, maka selamanya dia dihindarkan dari ashqa, orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, ini relatif, nanti diukur sendiri-sendiri. Baru yang terakhir, itu tidak akan ketemu namanya syakok dengan orang yang menjaga ketakwaannya. Kenapa saya taruh di belakang? Karena Quran itu bercerita sangat panjang terhadap takwa ini. Disebutkan di mana? Di dalam surah Al-Lail yang dibahas pertama itu. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا apa? Atqa apa asqa? Illal ashqalladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal itu atqa. Kenapa? Karena Allah janji wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu takwa, kamu pasti sukses dan bahagia. Orang yang sukses bahagia itu tidak akan pernah menderita. Ya. Kalau kita menderita berarti belum sukses, juga belum bahagia. Apa kata Allah bentuknya? Hidup disukseskan 2 kata Allah. 1 dikasih modal terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tidak ada modal terbaik itu kecuali diberi oleh Allah, namanya ketakwaan. Yang kedua, dilatih langsung oleh Allah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. 1 ayatnya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu takwa, Allah akan ajari kamu langsung. Bahkan bukan diajari, 1 lagi, didampingi. Coba, sudah dimodali, diajari, didampingi, sukses enggak? Pasti sukses. Beliau dulu ngajarkan, tell me am I forget. Saya masih ingat. Yang kedua, show me and I remember. Tapi kalau involve me and I understand. Kalau sudah dilihatkan, diajari, didampingi, kok enggak bisa? Sarah goblok keruh. Sarah gitu sudah. Bener itu. Itu jahlun murakkabun itunya. Jahlun murakkabun. Bener. Sudah didampingi loh. Sudah diajari. Nggak ada orang yang nggak didampingi, diajari, kasih modal terus. Ada orang kasih modal, hilang modalnya. Karena nggak tahu. Sudah diajari, kadang belum bisa. Tapi ini sudah dimodali, diajari, didampingi, dibersamai. Masa nggak jadi? Itulah janji Allah kepada orang bertakwa, pasti akan disukseskan. Yang kedua, pasti akan disenangkan, dibahagiakan. Buktinya apa? Lihat surah At-Tolak.
Atau tolak itu janji Allah itu luar biasa, berturut-turut. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu. Bu, coba renungkan. Gimana perasaan ibu kalau banyak masalah? Bu, kalau lagi banyak masalah, perasaan yang muncul apa? Sumpel. Sumpah. Iya, sumpel. Terus pertanyaannya, gimana kalau nemu solusi? Rasanya gimana? Belum. Plong, seneng. Seneng apa seneng? Maka Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Menggunakan fi'il mudhari' loh. Tanya Ustaz Suito. Fi'il mudhari' itu terjadi hari ini dan seterusnya. Artinya, kalau kita takwa dasarnya, apapun persoalannya, ku beri solusi. Orang kalau dapat solusi, saya jujur dulu itu di SD. Kenapa soalnya saya tulis di lembar jawaban? Karena saya tidak tahu soalnya. Itu namanya sudah soal dipersoalkan. Bapak pulang telat, masalah enggak, Bu? Bu, nah, itu mau dikasih solusi, apa mau dipersoalkan lagi? Seringnya, yang selama ini loh, kalau Bapak pulang telat itu masalah apa tidak? Masalahnya mau diselesaikan apa dibikin pertanyaan baru? Oh, jadi sudah soal dipersoalkan. Nanti Mas. Mulai telat, kau usah mulai bisa. Kok telat? Itu kan 2 soal sudah. Mohon maaf ini. Kadang begitu, sudah soal dipersoalkan. Harusnya bikin soalnya jangan rumit-rumit supaya jawabannya nggak terlalu berat. Iya Mas telat. Oh iya wis. Beres. Apa mana iling mulya gak iling terus. Oh no. Itu. Ya, coba. Yang kedua, coba ingat-ingat. Kenapa Allah? Karena semua orang dapat solusi itu senang. Bukan takut masalah, tapi takut gak temu jawaban. Saya jujur saja, tes sudah 200 soal. Saya tahu mesti gini. Gampang. Coba guys, itu karena kita nggak tahu jawabannya. Yang kedua, bayangin, kata Allah, janjiku aku senangkan. Wa yarzuqhu, dan kuberikan kamu rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang kamu tidak suka. Kenapa? Karena rezeki yang diharapkan seling mengecewakan. Maka Allah tahu senangnya kita rezeki yang tidak ada merek dan tidak ada judulnya dan masih bungkusan. Mohon maaf, Ibu sering suka nerima bonus dari Bapak atau gaji? Tapi boten, kalau Ibu boleh milih, Ibu itu lebih senang dapat bonusnya atau sebenarnya dapat gajinya? Nah, tapi di perasaan mana yang Ibu lebih suka? Nanti pulang, Pak, yang itu apa yang ini gitu? Dua-duanya, ambil sudah. Bajunya. Artinya gini, Bapak dan Ibu. Gini, rezeki yang disebutkan seperti gaji sering tidak menenteramkan. Kenapa? Tahu jumlahnya, tahu potongannya, dan yakin benar kurangnya. Tapi kalau yang masih amplopan, gak ada judulnya, THR itu sudah masuk disangka, Pak. Sudah masuk disangka itu. Wong belum keluar THR-nya sudah ada anggarannya, keluar. Kan sudah masuk item sangkaan gitu. Bener, kecuali jenengan datang kayak almarhum Pak Yai Haji Sutikno itu terus bilang, pokok nek neng bini rek kempang nek keluar amplop beban ban ya neneng wae lah terus tak apa lagi dan nak. Insya Allah aman deh. Bener, Masya Allah.
Jadi yang kedua itu kenapa? Karena ini bahagiakan. Orang yang dapat tidak pernah disangka-sangka itu masih ada surprise-nya. Masih amplopan. Surprise Pak itu. Apalagi COD-an sekarang kan modelnya begitu. Tiba-tiba datang. Ayo mah. Gitu. Ini sebenarnya ini kisah nyata. Beberapa waktu yang lalu saya bilang, istri selesai dari kepala perpus di UNED, mobil saya jual. Saya ingin tahu gimana perasaan dia kalau tidak jadi pimpinan, terus tidak ada mobil, terus yang ketiga naik motor wakaf. Kami dapat 55 motor wakaf. Saya ingin lihat sebenarnya gimana ini, berubah nggak dia. Ya, setelah 2 pekan nggak berubah itu. Ya sudahlah, ayo kita cari, saya bilang gitu. Nyari apa? Ya apaan saja Mi, semampunya, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya berangkat ke Kalimantan, pulang, saya sampaikan, padahal sudah deal-dealan saya dengan dealer, karena dia sangat pengen waktu itu, pengen beli Innova katanya. Saya bilang, yes, saya selesaikan. Saya bawa ke depan perpus itu, saya tidak pernah bisa naikin sampai di situ. Ayo kita ke dealer. Ayo. Saya kan ada kontaknya bunyi cik-cik gitu. Wah, terus dia noleh. Ini mobilnya siapa? Tidak tahu mobil siapa ini. Saya bilang. Test drive. Iya mungkin. Ayo naik gitu. Kok bagus? Ini punya siapa? Iya, coba aja. Ini punya siapa? Coba. Yuk lihat STNK-nya. Dilihat STNK-nya, nama saya, terus dia nangis. Aku beli. Saya saya bilang, ya ini pakai aja, saya bilang sebagai hadiah ini. Ada bapak-bapak itu yang gitu. Ma, ini sawah ini, Ma, ini lebar, ini punya mama, ini sertifikatnya. Seneng banget ibunya. Ibu kalau diajak bapak ke pojokan terus dikasih tahu sawahnya, seneng betul? Kok ibu sudah curiga sama saya? Loh, yang pertama tenang, ini juga cerita bener Bu. Ini bener. Teman dari Solo. Ini mah 2 hektar di milik mama, ini sertifikatnya, ini rumahnya, ya gitu. Yang di sana juga 2 hektar sama itu rumahnya. Yang ini punya mama, yang itu temannya mama. Namanya surprise Bu. Rezeki yang belum pernah terbuka namanya surprise. Itu yang bikin senang. Bahkan Allah menyatakan yaj'al min amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Ya makanya orang takwa itu gampangan gitu. Bapak yo gampangan, nyah-nyoh gitu. Ibu juga nyah-nyoh gitu. Ya kan? Nek wangel jalukane angel, bapak yo komel jalukane. Iku kurung takwa. Ibu juga gini, ya apa Bu? Watuk iso prasmanan Pak, enggak apa-apa gitu. Tidak ada masalah. Ibu tahu, kasih subhanallah. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan di situ yaj'al min amrihi yuksra. Bahkan yang terakhir Allah menyatakan yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim. Dimaafkan itu Pak. Saya jujur saja. Saya cerita ini kejadian pada diri saya, tapi saya gak dapat maaf. Kenapa? Ditangkap polisi. Saya waktu perjalanan ke Jogja, saya kasih contoh, ditangkap polisi, sudah tidak pakai helm, goncengan telu. Terus gak gowo STNK, dompet, keri, gak gowo duit mana? Gimana rasanya? Bingung Pak. Tiba-tiba ada teman yang kenal dengan kita. Ada apa Pak? Ini, Pak, itu tetangga saya, orangnya baik. Mohon kali ini diizinkan. Rasanya Pak. Saya nggak minggir, nggak bawa, nggak ada temen saya di Jogja lagi. Tidak bisa, gimana lagi?
Ya, perjanjian gimana nyamannya gitu ya. Tolong dimudahkan urusan saya. Masa sidang di tempat, saya nggak bisa ke Jogja lagi. Subhanallah. Jadi di situ, ngapunten Bapak dan Ibu, ingat-ingat. Mudah-mudahan 6 ini hafal, G. Tadi ditulis hafal mboten? Nah, resep udah hafal terus gimana nanti? Gini aja, kasih narasi supaya kita hafal, tempelkan di gerakan, karena gerakan dan cerita itu memasukkan ke otak kanan yang tidak akan lupa. Caranya, narasinya, tadi kan ada sebab pertama, orang yang takwa, orang yang takut sama Allah, orang interaksi dengan Quran, orang banyak berdoa, termasuk istiqomah dengan orang tua. Bayangannya begini, saya pernah bikin narasinya supaya ingat. Yang pertama, bayangkan orang tua, terus orang tua itu simpulkan. Misalnya orang tua, beginilah, kayak saya akhirnya foto juga saya, Prof, ini gimana ini? Ya, ini simbol orang tua. Ada orang tua yang takwa. Simbol takwa dulu saya kasih begini. Nah, takwa. Takwa itu gimana yang paling enak ya? Gini ya. Takwa. Terus khosyatullah. Khosyah itu takut kepada Allah. Jadi orang tua, ini sudah 3. Orang tua yang takwa gimana tadi? Ya, takwa. Orang tua yang takwa, yang takut sama Allah. Terus rajin baca Quran, rajin baca Quran, ya. Terus siapa lagi? Orang yang rajin berdoa. Setelah baca Quran lalu berdoa. Supaya apa? Istiqomah. Nah, narasinya sudah enak ini. Pelan-pelan tapi harus ikut dan harus bunyi. Kalau enggak kayak orang gendeng. Mulai toko pengajian mak gila nyaran. Enggak, ini sedang memasukkan kotak kanan. Mohon maaf. Supaya ibu nanti punya catatan itu eling karena ini resep ya. 1, orang tua yang takwa, takut sama Allah, rajin baca Quran, lalu berdoa, minta istiqomah. Berdoa, minta istiqomah. Sekali lagi, coba. Orang tua yang takut sama Allah, membaca Al-Quran, berdoa, istiqomah. Nah, ciri otak kanan itu bisa diacak. Kalau ciri otak kiri, ini kita ngecek ini sudah masuk di kanan apa di kiri. Coba, Fatihah ibu itu di kanan apa kiri? Otak, ngapunten, hafalan ibu itu di otak. Fatihahnya di kanan apa kiri? Kanan. Di kanan apa di kiri? Nyimpennya. Kanan. Bapak-bapak di mana, Pak? Oh, yakin kanan? Oke, sekarang kalau mikir berarti kiri. Sesuatu yang mikir itu pasti kiri. Sekarang baca Fatihah ayat ke-6. Mikir. Oh, kiri. Itu kiri itu sudah. Makanya orang kiri ini jarang dapat. Ya apa le karo iku? Mikir. Oh, ka oleh-oleh. Kiri itu. Lah, coba. Kalau ini gerakannya masuk ke kanan, kita uji bentar ya. Ngapunten. Coba. Orang tua yang takwa, takut sama Allah, rajin baca Quran, lalu berdoa, minta istiqomah. Dari atas dulu. Minta Istiqomah, rajin baca Al-Quran, takut sama Allah, bertakwa, orang tua. Nah, kan nggak mikir kan? Coba diacak. Orang tua, istiqomah, dan baca Al-Quran, berdoa, takut sama Allah, takwa, istiqomah. Nah, berarti ibu tidak boleh ada alasan untuk tidak hafal Quran. Berarti bapak semua orang-orang yang cerdas, ingatannya masih sangat bagus. Jadi bapak dan ibu pokoknya gitulah. Nanti pulang begini.
Gini. Insya Allah habis pengajian tidak perlu ngapal materi, itu sudah hafal. Lainnya itu, tapi boleh. Rong ini gak ngapal, aku gak nulis aku banget. Itu Bapak dan Ibu, mohon maaf karena jam 8 kami juga pas ada wisuda, mohon doanya mudah-mudahan berkah semuanya. Diakhiri begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Jujur aja ini satu kebahagiaan bagi Dalem untuk bisa ketemu panjenengan semua, tetap menjadi baik, mudah-mudahan tetap istiqomah, mudah-mudahan berkumpul sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiranya yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat ibu-ibu? Masya Allah. Sampailah kita pada penghujung acara. Tapi sebelumnya ini saya jadi teringat nih Pak Yai. Ada teman Kiai Abdul Salam Shah itu waktu ngasih ceramah di Pamekasan. Tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau iman itu madu, kemudian kita ikat kepada Allah itu racun. Ibu pilih mana? Madu. Pilih mana ibu? Madu. Pilih mana ibu? Madu. Pilih di madu apa di racun? Jawabnya di racun katanya. Masya Allah. Memang ibu-ibu ini sulit ditebak. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, benar-benar ahad ceria dan semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari tausiah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Abu Hasan Nudin selaku Ketua Yayasan Ibnu Katsir Jember. Dan akhir kalam, saya Aska Mukminin mohon diri dan mohon maaf atas segala kekurangan selama mengantarkan acara pada pagi hari ini. Baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa barakatuh qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.